Tumpal topi menghilang. Halo netizen penggemar. Bukan tumpal topi yang hilang. Hey guys, Channel Tumpal Toping Semele hilang. Lalu bagaimana caranya Anda bisa menyaksikan video kali ini? Halo, bersama saya Dema Tobing. Anda yang masuk ke video ini mungkin adalah subscribernya Tumpal Toping Semele. Tapi mungkin Anda juga adalah orang yang punya masalah yang sama seperti kami. Channelnya tiba-tiba hilang. Tidak ada pemberitahuan copyright strike, tidak ada pemberitahuan copyright claim, tidak ada pemberitahuan ini, itu. Tiba-tiba semuanya hilang begitu saja. Apa yang kami lakukan? Tonton video ini sampai habis. Siapa sih yang nggak panik? Punya channel yang isinya ada ratusan video, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Siapa sih yang nggak panik saat channel yang dibangun dengan pikiran, dengan tenaga, keringat, modal, tiba-tiba musnah begitu aja? Tim Tumpal Toping Semele juga mengalami hal yang sama. Selama 1 jam pertama sejak kami mengetahui bahwa channel ini menghilang, channel ini dihapus oleh YouTube, tubuh kami bergetar, merinding, sampai meriang. Come on YouTube, ini kan channel untuk memotivasi orang lain. Channel ini kan hadir menemani istirahat malam ratusan orang. Dengan channel ini kami mau mengabarkan kabar baik. Ya mau gimana lagi? Singkat cerita, akhirnya saya berdiskusi dengan Pak Tumpal Toping. Dan ya, selama berdiskusi panjang, akhirnya kami sepakat untuk menyerahkannya semua pada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau kami berkarya di sini, biarlah channel ini tetap terhapus. Selesai. Tapi, kami mencoba untuk semeleh. Berserah tapi bukan menyerah. Kami menata hati kami terlebih dahulu, menata emosi terlebih dahulu, dan kami melakukan hal-hal ini. Mungkin ini bagian yang Anda tunggu-tunggu. Tapi, kalau Anda masih dalam posisi, kondisi yang panik, masih emosi, dan lain sebagainya, Anda ngikutin video ini, rasanya juga percuma. Tetap aja berantakan. Jadi, alangkah lebih baiknya, Anda tenang dulu. Slow down, slow, santai. Apakah cara-cara kami ini bisa berlaku untuk channel Anda yang sedang terhapus? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tapi ini yang kami lakukan. Langkah pertama yang kami lakukan, cek email yang kami gunakan untuk membuat akun YouTube ini. Jika memang channel ini benar-benar hilang, maka seharusnya kami juga menerima pemberitahuan bahwa channel ini dihapus. Ternyata di dalam email, kami menerima sebuah surat cinta dari YouTube. Isinya seperti ini. Tumpal Toping Semele, we have removed your channel from YouTube. Itu subjeknya, subjek di emailnya. Mereka mengatakan telah mereview channel ini dan menemukan bahwa channel ini sudah berkali-kali melakukan pelanggaran community guidelines. Alasannya, karena channel ini dianggap melakukan spam, scams atau penipuan, dan penipuan komersial. Oke, kami terima surat cintanya. Tapi kami coba ingat-ingat semua apa yang terjadi dengan channel ini. Kami tidak pernah melakukan spamming, baik dalam bentuk video atau dalam bentuk komentar. Kami tidak pernah melakukan penipuan. Bahkan sebaliknya, kami memberitakan kabar kebenaran. Apalagi kalau kami dianggap melakukan penipuan komersial. Nah, masalahnya, sampai detik ini, di channel ini, kami belum pernah yang namanya jualan apapun. Rasanya itu kayak difitnah. Kami diperlakukan tidak adil. Kenapa YouTube nggak sekalian aja nutup-nutup channel-channel yang dirasa kurang ada manfaatnya, dirasa kurang mendidik? Tapi tenang dulu. Kami baca dengan seksama isi suratnya secara lengkap. Kami turun, kami scroll ke bawah. Ternyata, tada! Kami masih bisa melakukan banding. Yalah, kami melakukan banding karena kami
benar-benar nggak melakukan apapun. Kami nggak melanggar apapun. Ketika kami klik tombol banding tersebut, kami masuk ke dalam sebuah form. Nah, ini kuncinya nih. Kami isi sejujur-jujurnya. Dari nama, alamat email yang digunakan untuk YouTube ini, lalu alamat email yang bisa dihubungi, kalau sama ya di copy saja. Masukin alamat URL channel yang tersuspend. Ada http://youtube.com/ dan sebagainya. Nah, itu yang dimasukin. Dan yang paling penting tuh di bagian akhir, memberikan alasan atau apapun itu, atau berupa protes. Kenapa channel ini tersuspend sedangkan kami tidak melakukan apapun? Kira-kira seperti itulah. Lalu jangan lupa submit, itu penting. Tapi kita butuh waktu berapa lama untuk menunggu di review? Akhirnya saya berinisiatif untuk coba cari tahu lagi. Saya cari sana, cari sini, cari di Google, cari di YouTube, cari orang yang sudah punya pengalaman yang sama seperti yang kami alami ini. Dan ternyata banyak sekali kasus yang sama seperti kami. Bahkan YouTuber dengan subscriber yang besar-besar, yang dari ratusan ribu hingga jutaan, itu juga pernah mengalaminya. Yang bikin saya kaget, itu waktu menunggunya untuk direview. Ada yang 3 hari, 4 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Lalu bagaimana dengan kami, channel-channel yang baru berkembang, yang harus upload video tiap hari? Kami mau menunggu sampai kapan? Tapi kami tidak menyerah. Kami cari tahu lagi bagaimana caranya bisa menghubungi YouTube. Kalau bisa hubungi langsung. Kalau ada teleponnya langsung hubungi YouTube. Tapi ternyata susah. Bahkan nggak ada. Lalu saya berinisiatif untuk coba cari tahu ada nggak sih customer service-nya YouTube. Ternyata saya menemukan. Dan anehnya saya cuma menemukan itu di Twitter. Dan nama akunnya adalah @timyoutube. Jangan lupa yang ada centang birunya. Tapi sebelum saya mention, saya cek dulu apakah benar orang-orang bisa mengeluhkan permasalahan YouTube-nya pada akun ini. Dan ternyata banyak sekali orang-orang yang mengeluhkan tentang permasalahan YouTube-nya. Entah bagian AdSense lah, yang bagian komentar lah, yang subscribernya tiba-tiba hilang lah. Ternyata ada juga yang mengalami kasus yang sama seperti channel kami. Dan saya mulai menuliskan sebuah tweet. Nah, kira-kira isinya seperti ini nih. Hello tim YouTube, channel kami di youtube.com/blablabla, ya, channel kami, menerima email seperti di gambar. Sebelumnya, kami tidak diberikan peringatan atau apapun yang berkaitan dengan pelanggaran. Channel saya tersuspend tanpa ada alasan apapun. Mohon bantuannya. Kira-kira butuh 1 jam, tim YouTube menjawab seperti ini. Mereka menanyakan apakah saya sudah melakukan banding. Jika Anda percaya bahwa channel Anda tersuspend karena error, ikuti langkah-langkah di sini. Beritahu kami jika Anda sudah melakukan banding. Karena kita sudah melakukan banding, maka saya reply saja bahwa kami sudah melakukan banding. Mohon bantuannya untuk mengaktifkan lagi channel kami. Kami berharap besar padamu. Ya, kira-kira seperti itulah. Agak-agak dramatis dikit, agak lebay dikit, nggak apa-apa. Karena memang kita butuh channel itu. Dan sebagai penutup, ternyata tim YouTube tetap merespon. Kami telah menyerahkannya kepada tim terkait untuk melihat apa yang akan terjadi. Kami sangat menghargai kesabaran Anda. Ya, kira-kira seperti itulah. Menunggu, kalau buat saya, itu suatu kegiatan yang menurut saya cukup menyebalkan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ya, cuman bersabar, menunggu, dan sambil bersabar, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kalau Tuhan mau kami melayani lagi di sini, Tuhan pasti kok kembalikan lagi channel ini. Tuhan pasti kembalikan. Kalau tidak, ya udah, mau gimana lagi? Ya cuman bisa bilang, ya Tuhan, tolong tuntun kami agar kami bisa melayani dengan cara yang lain. Menunggu dan menunggu dan menunggu terus-terusan. Karena lelah menunggu, ya udah, mau ngapain lagi? Rebahan. Sambil rebahan, dan saya tiba-tiba teringat dengan kata-kata Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi.
Karena sudah tidak ada yang dijumpai tangan saya untuk dikerjakan, ya udah, diam aja dulu. Ikut ibadah online, nonton Netflix, pesen makanan online, dan yang paling penting, rebahan. Toh, kebetulan ini juga hari Minggu, sekitar jam 1 siang, saya teleponan dengan Pak Tumpal. Ya, secara dia papa saya sendiri. Kami biasa telepon ya hingga berjam-jam lah. Salah satu pembahasannya ya mengenai channel kami, Tumpal Tobing Semeleh. Sambil ngobrol ngalor ngidul untuk menghibur diri, tiba-tiba istri saya, Indri, mengirimkan pesan WhatsApp kepada saya. Dia mengatakan bahwa channelnya Papa sudah balik lagi. Channel Tumpal Tobing Semeleh sudah balik lagi. Karena saya masih nggak percaya, ya saya langsung cek sendiri. Pertama lihat HP. Hah? Beneran ada. Saya cek lihat komputer. Hah? Beneran ada. Saya cek studio YouTube-nya juga masih ada. Lengkap. Saya pastikan lagi, saya cek email. Ternyata ada surat dari YouTube lagi. Dan inilah jawaban dari YouTube. Mereka mengatakan bahwa setelah mereka mereview channel Tumpal Tobing Semeleh, ternyata tidak ditemukan pelanggaran apapun yang melanggar community guidelines-nya mereka. Lalu mereka mengkonfirmasi bahwa channel Tumpal Tobing Semeleh ini sudah aktif kembali. Dan jujur aja, posisi saat itu, telepon itu masih menyala. Saya masih teleponan dengan Pak Tumpal. Dan tiba-tiba saya menangis dengan keras. Saya terharu sekali. Saya menangis dengan sekencang-kencangnya pada saat itu. Saya nggak tahu Pak Tumpal juga nangis atau enggak, saya nggak tahu. Nanti silahkan tanya sendiri. Saya cuma berkata, ya Tuhan, Tuhan masih izinkan saya berkarya di channel ini. Puji Tuhan, semuanya kembali ke normal. Kembalinya channel ini, khususnya bagi saya sendiri, itu adalah peringatan dari Tuhan. Kalau mau melayani Tuhan, jangan setengah-setengah, harus total. Kami ini sangat kecil di hadapan Tuhan. Mungkin Anda semua melihat apa saja yang kami lakukan untuk mengembalikan channel ini. Kurang dari 24 jam, channel ini balik lagi. Tapi saya sangat percaya, semua ini karena tangan Tuhan yang bergerak, tangan Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya. Jika Anda mengalami masalah yang sama seperti kami, channelnya tiba-tiba hilang tanpa peringatan apapun, semoga video ini bisa membantu Anda. Dan jika video ini bisa memberkati orang lain, silahkan bagikan video ini, karena Anda sendiri yang akan menjadi berkat untuk orang lain. Video ini dibuat berdasarkan sudut pandang saya. Jika Anda mau melihat sudut pandang dari Pak Tumpal Tobingnya sendiri, nantikan di video berikutnya. Caranya gampang kok, tinggal klik subscribe, nyalakan loncengnya, udah gitu aja. Nanti ada deh pemberitahuan kalau Pak Tumpal Tobing akan berbicara juga. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan berikan komentar supaya kami semakin bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Saya Dema Tobing dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.